Bekas kopi yang ada di logic board itu kena ke komponen MacBook, yaitu di IC-nya, dan bekas kopi inilah yang menjadi penyebab utama MacBook Air tipe A1466 tahun 2017 tapi total. Kembali lagi dengan di Profesia Service. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips dan tutorial tentang bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaiki. Mau servis kerusakan MacBook, di sini tempatnya tepat. Oke, rekan-rekan semuanya, kembali saya menghadirkan video di konten saya tentang bagaimana cara memperbaiki kerusakan MacBook yang mati total karena kena air. Kali ini yang kita perbaiki yaitu MacBook Air 13 in tipe A1466 tahun 2017 mati total karena kesiram kopi. Jadi ini MacBook pada waktu sedang digunakan dalam kondisi standby, taruh di atas meja, pemilik lagi keluar. Nah, begitu dia balik nih, gelas kopi yang dia taruh di dekat MacBook udah terguling, kopinya udah tumpah dan masuk ke sela-sela bagian belakang MacBook. Di bagian sini nih, ini ada lubang kisi-kisi sirkulasi udara. Nah, itu kopi masuknya lewat situ. Sementara MacBook dalam keadaan terhubung dengan adaptor, dan tadi waktu ditinggal MacBook dalam kondisi sleep. Jadi ini MacBook begitu mau dipakai oleh pemilik ternyata nggak nyala. Dia coba nyalain, pencet tombol power, ya tombol power di sini, MacBook nggak bisa nyala. Begitu dilihat ada bekas kopi yang masuk ke dalam MacBook. Nggak banyak ini dan itu, pemilik browsing ke Mbak Google dari tempat servis MacBook dan ketemulah iklan yang saya pasang di Mbak Google, di Google penelusuran. Berdasarkan map yang ada di Google penelusuran di iklan saya, dia langsung menuju ke tempat saya untuk bawa MacBooknya buat diperbaiki. Begitu saya tanya ke pemilik, dijelaskan bahwa ini MacBook mati total karena siram kopi. Berdasarkan keterangan dari pemilik, saya nggak berani coba nyalain MacBook atau juga menghubungkan dengan adaptor. Kenapa? Karena untuk menghindari kerusakan yang lebih parah lagi yang terjadi pada MacBook kalau sampai kita coba nyalain ataupun juga kita hubungkan dengan adaptor. Begitu MacBook saya bongkar, logic board saya keluarkan dari unit MacBook atau dari casing MacBook, bekas kopi yang masuk ke dalam MacBook masih terlihat di bagian bawah yang tertutup casing, bottom case MacBook. Bekas kopi masih terlihat dan sudah mulai mengering, dan juga sudah mulai muncul jamur di bagian IC dan memutuskan jalur kelistrikan yang ada di logic board. Sementara di bagian atas logic board, di bawah keyboard, bekas kopi yang masuk ke dalam masih basah. Itu kita lihat di backlight keyboard dan juga di logic board. Nah, bekas kopi yang ada di logic board itu kena ke komponen MacBook, yaitu di IC-nya, dan bekas kopi inilah yang menjadi penyebab utama MacBook Air tipe A1466 tahun 2017 tapi total. Jujurnya pemilik langsung bawa ke tempat saya untuk diperbaiki. Seperti biasa, untuk menangani kerusakan MacBook yang kena air, saya melakukan penanganan seperti yang biasa saya lakukan. Logic board saya bersihkan dari bekas airan atau bekas kopi yang kena di logic board, juga dengan part yang lain juga saya bersihkan dari bekas kopi. Dan setelah logic board saya bersihkan dengan cairan pembersih, logic board sudah kering, baru saya lakukan pengecekan tegangan arus listrik ada apa enggak. Pada waktu saya lakukan cek tegangan arus listrik nggak ada masuk, dan di situ ada IC yang panas. Ini menandakan bahwa IC ini bermasalah. Nah, dari situ saya cek seperti biasa dengan menggunakan sensor tangan, saya raba mana yang IC yang bermasalah, mana yang enggak. Nah, untuk meyakinkan lagi, saya cek juga dengan avometer. Dan selama proses pengerjaan perbaikan MacBook, sampai MacBook bisa nyala kembali, dan sampai saya melakukan proses pengetesan MacBook, pemilik nungguin. Itu lebih lengkap dan lebih jelasnya lagi, langsung aja kita saksikan video yang saya hadirkan di konten saya, mulai dari proses awal sampai MacBook selesai saya tangani atau selesai saya perbaiki dan MacBook bisa nyala kembali. Oke, langsung kita saksikan videonya ya. Nah, ini bekas airnya mantep tuh, udah jamur tuh, ada yang gosong. Ini gosong ini. Malah kalau yang dari luar Jawa itu dari Maluku dikirim ya mereka sini. Kirim kemarin gitu kan? Iya, itu sampai yang dari Riau kirim ke sini. Padahal dia mau Batam dekat, ini dia nggak mau. Udah pada lengket ini. Udah lama banget sih Pak, nggak pernah bersihin sama di servis. Nggak masuk bekas kopinya lengket. Aduh, cepet banget ya? Iya, betul. Jam yang lalu paling. Lagi dipakai ya? Enggak, jadi dia di charger, dalam keadaan sleep gitu kan. Biasalah, diletakin di meja. Aku juga nggak tahu tuh tumpahnya jam berapanya gitu. Pas aku balik, udah tumpah dia dari belakangnya masuk. Terus pas mau dinyalain, nggak mau nyala, panik aku. Dipencet power nggak mau, nggak mau. Nyala. Dia mau jujur langsung dibawa. Enggak iseng, penasaran ini dulu. Nggak berani, nggak pernah mau kayak gitu. Harga LCD saya sendiri, paling murah 4 juta. Ya kalau dia mau, ada barangnya. Yang tadi ya Pak? Iya, jadi tuh dia beli MacBook yang gue bilang tadi ketika di marketplace itu. Masih beli di marketplace? Baru dipakai seminggu, matok. Dia MT ya Pak?
Enggak, itu tadi 2017. Nah, memang itu tipe MacBook yang banyak masalah. Nah, ini bekas kopinya nih. Jadi bekas kopinya itu masih ada di bagian bawah, nempel di logo keyboard dengan di keyboard. Mujur nggak iseng nyoba nyalain. Kalau tadi iseng nyalain udah pasti kebakar. Dia mau datang jam 1 pagi ke jam 2 pagi datang. Kok masih ada nih gitu? Masih layan. Kalau kena air ya. Karena apa? Itu nggak bisa ditunda. Bener, aku takut dia merembet kemana-mana. Mana MacBook lagi gantinya nggak mungkin Ya walaupun 2017 bahasa 6 juta 7 juta masih Bener. yang second masuk ke keyboard. Nah ini kita tusuk. Yang bahaya nggak ketahuan gitu, yang selip-selipan. Giliran ntar bisa nyala kita nyalain. Mujur belum nyebar ini, maksudnya masih ada satu posisi gitu loh. Nyebarnya juga nggak terlalu banyak. Cuma masalahnya yang kena IC fatal. Iya Yang betul, dari belakang kan. Iya. Pak. Aku juga nggak takut dia nyebar, itu aku arahin ke bawah aja gitu. Nih ini kan IC untuk ke arah power, ke arah USB. Makanya dia nggak mau nyala itu tadi. IC itu kena air. Langsung kena aja ya. Iya, dia pencet power sampai ngeden nggak bakalan nyala deh. Ternyata sampai diketok nggak bakalan nyala deh. Ya ini kita mandiin. Hah? Campuran udah tuh. Kalau kita pakai alkohol udah nggak kuat ya. Udah nggak ngangkat karena ini udah parah. Kalau alkohol untuk korosi kayak gini, nggak dianggap. Airnya tuh bekas sudutnya tuh. Oh, iya. Jadi fungsi dari motor itu tadi untuk nendang air. Jadi kan air ramah itu kan bisa disatuin kan. Nah, makanya dia ini. Biar dia bisa Heeh. angkat ya Pak. Iya, yang masuk ke IC itu bisa keangkat. Kalau alkohol nggak ngangkat, ya udah nggak bisa. Tuh, karena kan. Jadi dia keluar oke sama kotorannya sekalian. Iya, mau kotoran sekalian. Jadi kalau ada debu ada apa di situ udah korosi apa diangkat. Itu alkohol, ada alkohol cuma nggak pakai. Alkohol paling cuma buat bersihin LCD. Kalau kayaknya pakai minyak kayu putih. Kalau ini, Berguna juga ya pakai minyak kayu. iya pakai minyak kayu putih buat bersihin ini. Kalau keyboard kotor pakai kain yang lembut bersihin pakai minyak kayu putih. Tapi kalau LCD pakai alkohol. Aku pernah sih lihat orang-orang juga bilang gitu ya kalau di sini pakai minyak kayu putih katanya. Gitu aku nggak berani soalnya. Pakai minyak kayu Dari putih. mana ininya, teorinya nggak ngerti juga. Aku takut ntar malah Iya kalau parah. misalnya main belum ini jangan coba. Iya aku nggak berani kalau elektronik soalnya bukan Iya. bukan expertku. Kemarin tuh makin parah. Ini kalau udah kayak gini, udah tak bersihin, aku udah berani ngubungin ke listrik. Tapi ini tak jemur dulu. Nih, logic board ini kita jemur. Masuk udara, baik dari dalam maupun luar MacBook. Nah, jadi pada waktu MacBook kita pakai kayak gini nih, kipas ini fungsinya adalah untuk nyedot udara bersih dari luar, masuk ke dalam MacBook buat dinginin chipset. Oh, baru habis dia keluar. Baru nanti ditendang lagi keluar. Jadi sirkulasi itu balik-balik kayak gini. Oke. Itu makanya kenapa nggak boleh dipakai di kasur, biar ini nggak ketutup, biar sirkulasi di belakang ini nggak ketutup. Kenapa kondom keyboard nggak boleh dipakai? Biar ini nggak ketutup juga. Ini kan sirkulasi juga nih. Betul, ada Ya. celahnya. Nah kalau semua ditutup, ya sama aja orang dimasukin dalam ruangan nggak dikasih apa-apa. Jadi udah kelihatan hitam nih debunya. Kalau kita ngeringin pakai dryer, luar kering, dalam masih basah. Oh, iya. Dan saya maunya kering itu maksimal. Ini kayak gini kan. Ini pakai dryer memang kering, cuma di IC ini. Nah makanya ini kadang-kadang disemprot-semprotin gini, pakai kompresor tangan gini. Ini udah tuh kering. Terutama yang tadi kena kopi ini, yang benar-benar harus kita ini. Kan ada yang penasaran, pencet, hubungin ini. Iya, begitu udah berantakan baru dibawa. Kalau gini masih enak aku. Jadi langkahnya apa yang kita lakukan, masih step by stepnya ada gitu loh. Kalau udah diacak-acak, aduh. Kayak kemarin tuh M1, kan dia nyervis 5 bulan gak ada kabar. Tempat servisnya nggak mau nyebutin. Ditanya nggak dijawab ini, akhirnya disamperin sama yang punya. Samperin sama yang punya, katanya suruh ganti mesin. Udah karena mungkin kesel atau apa, bawa lah sini, tak cek, udah acak-acakan. Gue bilang sama dia, gue udah nyerah nih. Sekarang daripada gue mumet, periksa gini, udah ganti mesin. Yang rusak mana? Nih, langsung tak kasih tunjuk sama aku. Nih yang rusak nih. Ini sebenarnya tadinya masalahnya cuma nggak bisa ngecas. Kenapa sekarang kena tipe keduanya? Iya bener bang, diagnosa awal yang pada waktu saya bawa ke IP nya dalam vaksin ini, itu nggak bisa ngecas bang. Tapi sekarang jadi mati total banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ada arus nggak masuk? Lemah banget arusnya. Lebih enak ngecek kayak gini. Jadi mana yang ini bermasalah cepat ketahuan. Lemah banget arusnya. Bener kan? Yang kena kopi itu yang IC-nya yang kena. Makanya arus lemah banget. Nah, dan di bagian sini tadi yang kena kan. Udah mulai ketahuan nih. Tapi insya Allah masih bisa.
Jadi dari IC ini nyebarnya ke sini. Nah, pakai apometer cuma buat mastiin. Kalau pakai ini nyari yang masalah yang mana ya udah. Ini dia beda. Kalau IC yang bermasalah dia panas. Tapi kalau yang nggak bermasalah ya udah biasa aja. Mau lu pegang gimana biasa. Kalau ada setrum ya paling setrum 0. Anggap aja terapi buat rematik. Mas sengaja tak kasih adaptor yang gede, voltasenya 85. Harus 85 aja responnya kayak gitu. Karena aslinya dia adaptornya cuma 45. Nih. Iya. Aku kemarin pertama beli ya Pak, dikasihnya adaptornya 85. Nggak apa-apa. Tuh ya? Nggak apa-apa. Dia perbedaannya kalau adaptor yang 45. Misalnya kita cas baterai itu 1 jam, kalau pakai 85 bisa cuma setengah jam. Oh, jadi Nah, cepat aja. dan itulah menangnya Apple. Dia punya filter arus. Oh, Jadi berapa yang dibutuhkan? Oh cuma 45. Oh masuk 45. Yang dibutuhkan 85. Masuk 85. Makanya adaptor KW yang 45 buat ini baterai ini dia nggak akan ngangkat. Kalau baterai itu benar-benar kosong, misal 0%. Tapi kalau baterai itu ada, dia ngangkat langsung. oke. Nah, ya caranya adalah ambilin adaptor yang voltasnya lebih tinggi angkatnya. Oh, Kalau adaptor KW 85 isinya cuma 60. Ini dia suaranya udah nggak kayak tadi ngorok. Bismillahirrahmanirrahim. Muter udah kipas. Kipas udah muter tuh. Biar ini enak tuh responnya biar aku tuh kalau kerja tuh kan Pak, jadi aku punya aplikasi VPN itu, kantor aku di Hong Kong. Jadi mesti pasang itu tuh, mesti dinyalain setiap kali kerja. Jadi seolah-olah laptopnya ini kerjanya dari sana. Iya, gitu, ngerti. Nah itu yang bikin kadang jadi lemot, karena berat mungkin ya. Ngerti. Jadi lemot tuh. Ya mau nggak mau, nanti kalau kita ketahuan kerjanya di sini mah. Iya betul. Ada ininya. Itu tadi kayak dari Batam, bingung mau ngirim. Iya juga ya. Dia cukai. Oh, kamu Adobe-nya yang bayar ya? Enggak Pak, gratisan itu. Krekan? Iya, enggak tahu ya kalau track apa enggak. Krekan biasanya. Mungkin ya Pak, kayak download sih, ada kayak password-passwordnya gitu. Harddisk 250, 256. 256 berapa ini? Iya 256. Kalau punya aku 2500 itu. Udah upgrade, aku butuh buat nyimpen data ini juga. Nih Adobe ini kan sisa-sisa kamu ini ya. Kalau dia nggak ini dihapus aja. Oke Pak. Ya sisa-sisa download tapi jadi. Nih kayak gini nih. Ini bikin berat juga dia. Sisa download atau misalnya kamu sisa ngedit atau apa. Ini TeamViewer ini ya pakai ya. TeamViewer iya, kadang-kadang pakai itu Pak. Karena isinya kan di sana tuh. Itu nyala terus tuh biasa di sana. Iya. Ini thumbnail. Aku pakai Photoshop belum terlalu bisa sih. Makanya kalau bisa pakai Photoshop enak nih kayak gini nih. Iya, dikit-dikit aku bisa sih. Pakai Bitcoin ya? Aku kerjanya di Bitcoin gitu Pak. Oh, makanya kalau Amerika anjlok ya Bitcoin anjlok. Iya betul Pak. Sekarang lagi ini yang lagi down lah. Iya yang Nggak tren lagi. memang ininya di sono. Iya. Sama kayak punya aku nih RAM-nya 8 GB. Itu masih gede nggak sih Pak? Gede udah terakhir itu. Iya ya. RAM 8 GB udah spek tinggi itu. Ini normal, overview-nya normal, storage oke, sampahmu banyak. Terus karena pakai VPN dan lemot Iya, tiap kali selesai kerja itu pasti aku bersihin Iya, semua. termasuk sampah internet kalau bisa dibersihin. Oh kalau yang jarang sih, soalnya password di situ. Ada beberapa yang aku nggak bisa login lagi kalau misalnya itu dikeluarin. Oh gitu. Jadi aku nggak berani bersihin. Iya. Paling cache ini doang laptop. Yang nggak ada usernya mana ini? Ini ya. Keyboard normal, lampu keyboard nyala, tuh ya.
Ya, buat rekan-rekan semuanya, itu tadi proses perbaikan yang saya lakukan untuk MacBook Air tipe A 1466 tahun 2017 yang mati total akibat kesiram kopi pada waktu MacBook tinggal oleh pemilik dan kondisi slip dan terhubung dengan adaptor. Itu kopi yang diletakkan oleh pemilik di dekat MacBook, balik tuh kopi udah tumpah dan kena ke MacBook, karena MacBook mati total. Jadi untuk proses penanganan yang saya lakukan mulai dari awal sampai MacBook bisa nyala kembali, itu saya sudah hadirkan, dan MacBook alhamdulillah berhasil bisa nyala kembali dengan normal. Dan selama proses perbaikan yang saya lakukan, pemilik nungguin. Harapan saya, apa yang saya hadirkan, apa yang saya unggah di konten saya ini bisa berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan. Kalau seandainya MacBook rekan-rekan kena air, jadi proses penanganannya bagaimana, langkah-langkahnya apa, tadi rekan-rekan udah saksikan sendiri. Kalau apa yang saya hadirkan, apa yang saya unggah di konten saya ini berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya, agar channel saya bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa memberikan banyak manfaat buat rekan-rekan. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya. Buat yang belum, ayo dong subscribe. Oke, di sini saya bukan hanya mengulas, mereview atau juga memberikan tips dan tutorial tentang bagaimana cara merawat MacBook dan bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook serta bagaimana cara memperbaikinya. Di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04, nomor 46, Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBook di tempat saya untuk menghubungi nomor telepon saya yang di bawah ini. Nah, begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook atau juga seputar kerusakan MacBook, silakan hubungi nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung. Ya, agar saya bisa lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, akhir kata saya Indra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda. Oke, wassalam.